Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Asifa. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen dan Pengelolaan Bisnis Jasa pada Perusahaan CNT Express. Dan kelompok kami yaitu Indri Silviana Aksari, Novi Duyanti, Laksmi Nisita, dan saya sendiri Intan Nur Asifa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis-analisis yang akan dijelaskan nantinya, yaitu yang pertama ada pemasaran jasa dan relationship marketing, yang kedua analisis lingkungan pemasaran CNT Express, yang ketiga analisis harga pada bisnis CNT Express, yang keempat analisis konsumen pasar jasa dan perilaku pembelian CNT Express, yang kelima, analisis sumber daya manusia CNT Express. Yang keenam, manajemen kualitas pada bisnis CNT Express. Yang ketujuh, strategi pemasaran bisnis jasa CNT Express. Yang terakhir, ada evaluasi bisnis pada CNT Express. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. CNT Express merupakan perusahaan logistik dan ekspedisi yang berkembang di Indonesia. Sebagai perusahaan yang memiliki cakupan layanan pengiriman barang, baik berupa dokumen maupun paket yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi yaitu memajukan dan mengembangkan perusahaan jasa titipan atau kargo dengan manajemen risiko dan dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia serta mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Misinya yaitu menyediakan produk jasa angkutan ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Selanjutnya menyelenggarakan kegiatan usaha yang menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi komunitas perusahaan untuk berkontribusi secara maksimal demi pertumbuhan dan kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya menjalankan bisnis kargo atau jasa titipan dan manajemen risiko secara etikal untuk meningkatkan nilai pemegang saham secara maksimal. Selanjutnya berperan serta dalam usaha pengembangan ekonomi nasional. Selanjutnya berusaha dan bekerja dengan semangat bertumbuh kembang bersama pelanggan dan meningkatkan modal untuk kepentingan pemegang saham. Selanjutnya turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dengan memberi santunan kepada anak yatim piatu dan kaum duafa. Selanjutnya membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas, terutama masyarakat menengah ke bawah, dengan penghasilan maksimal sesuai kebutuhan pemerintah. Dan yang terakhir, membantu pemerintah dalam meningkatkan ekonomi rakyat dengan pendistribusian barang-barang kebutuhan rakyat sampai ke pelosok tanah air dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk perusahaan. Yang pertama ada regular atau S, membutuhkan waktu mencapai 2-3 hari tergantung dari tujuan pengiriman. Yang kedua ada CNT Eco, yaitu pengiriman antar pulau dengan estimasi 5-15 hari. Dan yang terakhir ada CNT Super untuk beberapa daerah di Jabodetabek, estimasi pengiriman 1 hari. Selanjutnya pemasaran jasa dan relationship marketing. Terkait strategi pemasaran, perusahaan memanfaatkan sosial media. Pasalnya sejak pertama kali berdiri, CNT Express fokus menyasar e-commerce, mengusung tagline Express Your Online Business. Pemasaran paket pun 60-70% berasal dari e-commerce. CNT Express melihat pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus tumbuh, sehingga CNT Express fokus pada bisnis-bisnis online sebagai strategi pemasaran dan relationship marketing. Selanjutnya, analisis lingkungan pemasaran. Logistik pemegang peranan vital dalam perkembangan e-commerce karena industri inilah yang meracik benang dari hubungan marketplace produsen konsumen. Walau tergolong startup logistik muda, namun kiprah JNT tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan kini 3 tahun setelah kehadiran JNT, bisnis mereka terus menggurita dengan melakukan ekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara. JNT memiliki layanan utama lainnya yang memberikan konsumen rasa aman dan nyaman menggunakan JNT, yaitu live tracking, hotline 24 jam, dan layanan jemput paket gratis
di tempat pelanggan, JNT juga terus menjaga kedekatan dengan konsumen mereka secara aktif, menanggapi feedback dari mereka. Kegiatan customer gathering juga dilakukan secara rutin setiap tahunnya untuk mempererat engagement dengan mereka. Selanjutnya, analisis harga. Harga atau tarif untuk pengiriman ke beberapa daerah memang berbeda, menyesuaikan dengan jaraknya. Namun, tarif bisa saja berubah apabila ada biaya tambahan seperti misalnya packing kayu, bubble wrap, asuransi, ataupun penambahan bobot dan dimensi paket. Karena jangkauan JNT yang luas, maka semakin memudahkan pengiriman barang dari manapun dan ke berbagai lokasi tujuan. Dapat dikatakan, harga atau tarif JNT sangat terjangkau dibandingkan dengan ekspedisi lainnya. Yang selanjutnya, analisis konsumen pasar jasa dan perilaku pembelian. Sejauh perkembangannya saat ini, konsumen JNT menilai jasa dan layanan perusahaan JNT Express sangat menarik dan bagus, yang berarti konsumen menyukai jasa pengiriman dari JNT. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik jasa pengiriman berskala global, JNT Express tak henti menyuguhkan berbagai inovasi dalam bisnisnya menuju pasar internasional. Baru-baru ini JNT Express meresmikan ekspansi ke Meksiko, tercatat sebagai ekspansi pertama dengan jaringan di luar kawasan Asia untuk saat ini. Selanjutnya, analisis sumber daya manusia. Pada awal 2018 ini, perusahaan transportasi dan logistik JNT Express resmi menggunakan Barrel Boss sebagai software HRD mereka. Dengan jumlah karyawan yang mencapai 2.675 karyawan, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengorganisasi segala data informasi yang berkenaan dengan karyawan, baik itu profil pribadi, gaji, pajak, jadwal kerja, dan lainnya. JNT menggunakan sistem kerja shifting atau bergantian agar terus bisa melayani para konsumen dengan maksimal. Untuk mengorganisir sistem kerja shift yang baik, mereka mengandalkan sistem Here's Barrel Boss untuk mengatur dan melaksanakan sistem kerja shift tersebut. Dari kebanyakan karyawan JNT bekerja di lapangan dengan job desk sebagai sprinter atau kurir yang bekerja secepat dan akurat mungkin untuk mengantarkan barang konsumen. Selanjutnya, analisis manajemen kualitas. Kualitas pelayanan memiliki esensi penting bagi strategi perusahaan untuk mempertahankan diri dan mencapai sukses dalam menghadapi persaingan. Dengan pengelolaan kualitas pelayanan yang dimiliki JNT Express dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Dengan kualitas pelayanan yang ramah dan prima menghasilkan kepuasan bagi konsumen, sehingga konsumen bisa tetap loyal terhadap JNT Express. Selanjutnya, strategi pemasaran bisnis. Terkait strategi pemasaran, perusahaan memanfaatkan sosial media. Pasalnya, sejak pertama kali berdiri, JNT Express fokus menyasar e-commerce, mengusung tagline Express Your Online Business. Pengiriman paket pun 60-70% berasal dari e-commerce. JNT Express hadir dengan inovasi yang belum pernah ada di Indonesia, yaitu dengan menghadirkan layanan jemput paket gratis di tempat pelanggan dan beroperasi 365 hari. Selain itu, pihaknya juga menyediakan layanan call center dengan 3 bahasa yang juga beroperasional 365 hari. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Hadir sebagai perusahaan ekspres baru di Indonesia, JNT Express siap melayani Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kiriman paket yang cepat, nyaman, dan terpercaya. Meskipun merupakan pemain baru di bidang ekspres, JNT Express optimis dapat menjadi perusahaan Express yang menjadi pilihan pertama masyarakat Indonesia dengan mengandalkan inovasi teknologi pada sistem pengiriman, pelayanan yang mengutamakan tanggung jawab sebagai komitmen, serta harga yang terjangkau tentunya dengan kualitas premium. Selanjutnya, kritik dan saran. Tidak adanya kantor cabang sehingga menyulitkan ketika akan komplain serta soal keterlambatan pengiriman atau salah informasi pada resi yang diterima konsumen. Hal ini dapat terjadi sebab banyak aspek. Pengiriman barang bisa dihadapi hambatan di perjalanan serta hal-hal yang tak terduga yang lain. Maka dari itu bisa dihindari dengan penindakan serta prediksi berbentuk menemukan rute terbaik, asuransi, serta melindungi komunikasi dengan armada handal yang bertugas di lapangan serta membangun kantor cabang agar mempermudah ketika akan komplain terkait pengiriman produk. Dan yang terakhir, kesimpulan, JNT Express fokus pada bisnis online sebagai strategi pemasaran relationship marketing.
JNT menggunakan sistem live tracking, hotline 24 jam, dan layanan jemput paket gratis di tempat pelanggan. JNT Express menawarkan 3 layanan produk yakni regular, JNT Eco, dan JNT Super. Selanjutnya dapat dikatakan harga atau tarif JNT sangat terjangkau dibandingkan dengan ekspedisi lainnya. Dan selanjutnya, JNT memiliki kualitas pelayanan yang ramah dan prima menghasilkan kepuasan bagi konsumen. Dalam strategi pemasaran, JNT Express mengusung tagline Express Your Online Business. Dan yang selanjutnya, JNT menggunakan mesin absensi yang tersebar di 255 titik dan semua data dari mesin-mesin absen tersebut juga diintegrasi oleh Payroll Boss agar mudah dikelola oleh divisi HR. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.